Om Swastiastu. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini saya Anggi bisa menemani Anda tentunya dalam acara Bincang Tokoh hari ini. Dan seperti biasa, kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang pastinya sudah tidak asing di Bali. Dan di sebelah kiri saya sudah ada seorang tokoh yang pastinya sangat memiliki kontribusi yang sangat besar di Bali. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Ini dia Bapak Wayan Puspanegara, SP MSI, selaku staf ahli DPRD Badung bidang pariwisata. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak. Anggi, selamat pagi juga, Anggi. Selamat pagi juga pemirsa Antv. Ya, Punapi Gatra? Bece. Ya, Bapak ini adalah selaku staf ahli DPRD Badung bidang pariwisata, begitu ya, Bapak ya? Betul. Dan selain itu juga saya dapat berita, beberapa berita ini Bapak juga mantan anggota DPRD Badung 2 periode. Iya, itu dari tahun 2004 ke 2009, 2004, 2009, kemudian 2009, 2014. 2014. Yeah. Waduh, lumayan ya, panjang. Itu bagaimana kalau saya boleh tahu perjalanan Bapak bisa berkecimpung di dunia politik sebagai, gitu. Ya, gitu. Gimana tuh, Pak? Ya, kita begini. Kalau saya secara pribadi saya memang sejak kecil gitu ya, memang satu suka bergaul, kedua suka berkomunikasi dengan siapa saja, dan bahkan memang pergaulan waktu saya kecil itu memang lucu. Tidak aja bergaul dengan teman-teman seangkatan gitu ya, sebaya maksudnya, tapi juga dengan orang-orang dewasa yang kadang memiliki pemikiran yang berbeda karena kesukaan berkomunikasi. Nah, kemudian saya tumbuh sedemikian rupa ketika saya ingat waktu SMA kelas 3 gitu ya, saya kayaknya sudah memasuki organisasi di luar organisasi kesekolahan gitu ya, namanya Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, gitu. Kelurahan Kute pada waktu itu. Kemudian berarti di luar dari sekolah Bapak sudah ikut sebuah organisasi ya, anggaplah itu organisasi underbo salah satu partai politik ya, pada waktu itu adalah underbo Partai Golkar gitu, dan saya juga menjadi ketua gitu. Bahkan kemudian setelah SMA dalam masuki masa kuliah semester 2 atau 3 gitu ya, saya sudah menjadi. Boleh tahu Bapak, maaf, kuliahnya di mana? Saya kuliah di Universitas Udayana di Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Dari pertanian itu ke politik? S1-nya. Tapi S2 saya di WR Supratman di Surabaya tentang manajemen publik. Gitu. Kemudian saya juga sempat training di International College Management of Sydney di Australia terkait dengan public relation. Jadi itu kemudian ya dalam perjalanan memang saya di organisasi mungkin dari dasar ya. Jadi sejak kecil ya di desa ada di Banjar, kita di Bali kan ada organisasi Seketrune. Jadi saya adalah ketua Seketrune mungkin lebih dari 3 periode, kemudian organisasi di desa ada namanya Pemuda Desa, juga ketua Pemuda Desa. Kemudian tumbuh lagi di tingkat kecamatan, saya adalah ketua KNPI kecamatan. Kemudian juga ketua Karang Taruna Kelurahan Kute. Kemudian juga ketua KNPI di Kabupaten Badung 3 periode. Kemudian di AMPI juga wakil ketua. Di banyak organisasi-organisasi yang saya ikuti karena memang organisasi ternyata adalah bagian dari pendidikan di luar sekolah yang mampu membuat kita satu memiliki wawasan, yang kedua kita memiliki pergaulan, yang ketiga kita diajak untuk bisa tumbuh dan berkembang mengikuti kontur perkembangan peradaban dan perkembangan zaman gitu, karena di situ kita dapat pergaulan yang kita bisa sharing, satu sharing pengetahuan secara umum, kedua sharing tentang kehidupan tertentu yang mungkin kita tidak akan bisa jalani tanpa mendapatkan pengetahuan tambahan dari pergaulan yang kita punya gitu. Sehingga saya katakan setiap orang atau setiap pemimpin itu kalau tidak pernah memasuki organisasi, saya kira dia akan sulit untuk tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemimpin, karena harus memasuki mekanisme organisasi terlebih dahulu, karena orang yang matang di organisasi biasanya akan berhasil dalam memimpin atau menjadi pemimpin kelak kemudian gitu. Nah, bagi saya organisasi itu menjadi esensial ketika kita ingin meniti karir seperti misalnya di dunia politik gitu misalnya, karena saya kebetulan setelah selesai kuliah gitu ya, sebelum melanjutkan ke S2 saya juga sempat menjadi presenter juga di salah satu TV swasta di Bali. Oh gitu, di tahunnya Bapak ya? Di tahun 2000 sampai 2002 saya di Bali TV. Oh gitu. Menjadi presenter acara dewasa. Kemudian juga di Bali Channel untuk memberitakan berita-berita Inggris ke kawasan Asia Pasifik. Iya, Bali Channel di Bali TV.
Kemudian kalau beberapa TV juga sering mengajak saya untuk menjadi moderator untuk dialog gitu. Dan saya juga beberapa kegiatan seminar atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya talk show gitu ya. Saya sering juga menjadi moderator, bahkan kalau di Universitas Udayana saya pernah menjadi moderator terbaik kurang lebih di tahun 97 atau 98 gitu ya. Selanjutnya ya di dunia politik saya terjun, itu pun diawali saya dulu menjadi pemuda pelopor pembangunan Kabupaten Badung tahun 94. Karena karya dan kekaryaan, kita juga sebagai pemuda kan tidak tinggal diam gitu lah. Kita ingin ada beberapa yang bisa kita berikan kepada tanah kelahiran kita, kemudian bagian dari hidup kita gitu ya. Pada waktu itu saya sudah berpikir seperti itu gitu. Nah, sehingga masih muda sudah ya, berpikir singkat cerita pemerintah daerah Kabupaten Badung waktu itu menobatkan saya menjadi pemuda pelopor pembangunan bidang pedesaan. Saya ingat masih tahun 94. Setelah itulah mungkin dilirik oleh beberapa organisasi sosial termasuk organisasi politik gitu. Akhirnya tahun 2004 gitu saya memasuki dunia politik murni. Saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Badung tahun 2004, dan waktu itu adalah mungkin anggota DPR yang paling muda untuk di Kabupaten Badung waktu itu gitu ya. Sangat panjang sekali ya. Ya, semua kan kita lalui sedemikian rupa melalui satu mekanisme organisasi, dan ya ada tekad kan. Kalau kita tekad, kemudian di luar tekad itu ya kita merasa yakin akan diri kita. Kemudian kedua, kita senang menjalaninya kan itu. Kalau kita tidak senang menjalani apapun yang kita lakukan tidak akan bisa dilakukan. Ya pasti. Ya gitu. Terus kemudian ya setelah di DPR, kemudian saya dapat posisi memang sebagai ketua badan legislasi di 2 periode. Jadi periode pertama ketua badan legislasi, periode DPR berikutnya juga ketua badan legislasi. Jadi hal-hal menyangkut tentang bagaimana DPR itu melaksanakan hak legislasinya gitu. Membuat peraturan daerah, membuat kesepakatan-kesepakatan dengan eksekutif untuk menentukan peraturan daerah dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian setelah DPRD, jadi saya karena saya maju ke DPRD provinsi karena tidak terpilih lagi gitu ya. Saya langsung terjun lagi di dunia bisnis karena memang pariwisata adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup saya. Kemudian di dunia pariwisata saya masuk di satu perusahaan PMA, perusahaan penanaman modal asing milik Singapura, namanya PT DC1 yang bermarkas di Singapura. Kemudian saya ditempatkan di Bali gitu ya. Kebetulan enggak di Singapura. Terus di Bali itu perusahaannya salah satunya adalah Discovery Mall. Orang-orang menyebutkannya Sentro, tapi namanya Discovery Mall. Kemudian mengelola beberapa perusahaan, diantaranya ada Home 36 untuk kondotelnya, kemudian ada LP8 untuk hotelnya, kemudian ada restoran, diantaranya ada Segara Asian, Segara Seafood, Ocean Club 27. Iya, betul. Itu yang kita kelola. Dan kemudian dalam perjalanan memang saya sih enjoy aja, pekerjaan apa saja kita harus enjoy. Kemudian yang penting perusahaan orang yang menugaskan kita bisa bertanggung jawab, kemudian akuntabilitas yang jelas, dan yang paling penting juga adalah menjaga stabilitas perusahaan kan gitu. Iya, betul sekali. Gitu. Dan sampai saat ini saya masih General Manager Corporate ya, untuk perusahaan dimaksud namanya PT Bali Unicorn. Dan PT Bali Unicorn ini seperti yang saya katakan tadi mengelola kondotel, mengelola hotel, kemudian mengelola restoran, dan juga salah satu mall yang juga kita anggap mall pertama dan tertua serta yang cukup besar di Bali, yaitu Discovery Shopping Mall. Oke, Bapak, gitu. Sebentar kita lanjutin lagi. Dan kita juga masih mau banyak sekali bertanya dengan Bapak, dan saya juga ngerasa senang banget hari ini bisa bertemu dengan Bapak Wayan langsung, karena banyak sekali ilmu yang pastinya nanti bisa saya dapatkan gitu di sini ya. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bincang Tokoh. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam.
Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku. Cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Baik pemirsa, masih bersama saya Anggi ya dalam acara Bincang Tokoh hari ini, dan saya masih ditemani dengan Bapak Wayan Puspanegara, SP.MSI ya. Dan Bapak, kita sekarang langsung aja ke topik kita hari ini, yaitu kita membicarakan tentang pembangunan pariwisata Badung, begitu Bapak ya. Bapak bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana eksistensi pariwisata Kabupaten Badung khususnya. Menurut Bapak seperti apa gitu kan? Bapak sudah berkecimpung di dunia pariwisata sudah cukup lama gitu ya. Ya, yang jelas begini. Kalau kita bicara pariwisata, memang di Bali ini senternya kan ada di Bali Selatan. Gitu. Di Bali Selatan kalau kita sempitkan lagi, lebih banyak itu pionirnya itu ada di kawasan Kute, Nusa Dua, dan Sanur. Gitu ya. Betul. Nah, untuk di kawasan Kabupaten Badung, khusus di Badung, kita bicara di Kabupaten Badung, memang pariwisata kita sebenarnya baru terlihat berkembang itu sekitar tahun 80-an. Namun jauh sebelum itu, sebenarnya pariwisata sebenarnya sudah tumbuh, tapi dalam skala yang amat kecil. Dan pada waktu itu media kan belum ada, jadi tidak boom seperti sekarang ya, ada media. Bahwa kita pastikan bahwa khusus untuk di kawasan Kute, Legian, Seminyak, dan sekitarnya, itu pariwisata kita tumbuh sekitar tahun 70-an. Jadi sekitar tahun 70-an itu masyarakat mengenal adanya kaum hippies gitu. Kaum hippies itu adalah orang asing yang berpakaian apa adanya gitu, yang berpakaian yang tidak terlalu rapi seperti sekarang, kemudian sering bergentayangan di jalan-jalan hingga di pantai, sehingga orang menyebutnya dia adalah kaum hippies. Kalau sekarang dikenal dengan nama kaum backpacker gitulah. Nah, sejak tahun 70-an itulah baru berkembang di kawasan Kute, Legian, Seminyak itu ada namanya pensiun, itu sejenis akomodasi wisata gitu ya, yang artinya rumah-rumah penduduk itu disulap menjadi tempat tinggal wisatawan, karena waktu itu belum ada hotel. Belum ada hotel gitu ya. Kemudian di mana wisatawan pada waktu itu menginap di rumah penduduk, dan akhirnya berkembang ada namanya pensiun. Kemudian wisatawan juga menamakan homestay. Kemudian juga tapi sekarang juga masih ada beberapa. Masih ada beberapa yang bisa bertahan. Nah, kemudian hotel memang yang pertama di Kute itu ada hotel namanya Hotel Samudra. Itu milik salah seorang warga Kute. Kemudian itu dibangun tahun 60-an kalau tidak salah. Kemudian ada Ina Kuta Beach. Kemudian juga ada seorang pemain sepak bola PSSI, Bapak Tony Poganik waktu itu mendirikan juga guest house di Kute. Kemudian termasuk orang tua saya juga mendirikan salah satu penginapan di kawasan Legian waktu itu gitu, sekitar tahun 70-an gitu. Dan kemudian di tahun 80-an ketika ada perpanjangan runway Bandara Ngurah Rai,
untuk bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar, mulailah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat signifikan. Nah, sehingga Bali pada waktu itu juga kewalahan tentang jasa akomodasi wisata. Sehingga orang dari luar, terutama kan investor, itu mulai melihat Bali sebagai tempat yang amat sangat potensial untuk perkembangan kepariwisataan. Karena memang Bali ini kan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dari 13.677 pulau yang ada di Indonesia, mungkin kita sadari bahwa Bali memiliki keunikan yang mungkin tidak bisa kita bandingkan. Beauty Island gitu ya. Selain Beauty Island, ada satu hal yang mungkin orang juga akan merasakan sesuatu yang kita kenal dengan nama Spirit Island gitu. Kalau orang Bali menyebutnya taksu lah gitu, kurang lebih begitu. Betul. Nah, dalam perjalanan di tahun 80-an itu, ketika runway ditambah, banyaklah pesawat berbadan lebar dari beberapa negara landing di Bali, dan wisatawan mulai semakin banyak. Meskipun tidak sebanyak sekarang gitu ya. Nah, pertumbuhan wisatawan mancanegara ini begitu signifikan, terutama wisatawan Australia. Kemudian diikuti oleh wisatawan Jepang, kemudian beberapa negara Eropa dan Amerika. Pertumbuhannya begitu signifikan di tahun 80-an sehingga berjamurlah usaha akomodasi wisata dan sarana dan prasarana kepariwisataan, terutama di kawasan Bali Selatan. Terutama titik sentral itu kan di kawasan Kuta. Demikian juga di kawasan Sanur untuk orang-orang Eropa gitu ya. Nah, muncullah pembangunan di Nusa Dua yang dikelola oleh sistem manajemen Jepang atau JIK, atau nama konsepnya adalah SKETO. Dibangunlah kawasan BTDC Nusa Dua tahun 77. Iya, tahun 77. Kemudian jadilah dia kawasan komplek BTDC waktu itu, sekarang ITDC namanya kan. Nah, itu dimaksudkan tidak seperti di Kuta. Kalau di Kuta ini wisatawan kan berbaur dengan masyarakat. Kalau di Nusa Dua diupayakan agar wisatawan itu secluded, tidak bergabung dengan masyarakat, sehingga tidak terlalu banyak memberikan dampak langsung, terutama berdampak buruknya kepada masyarakat. Nah, kemudian di Kuta sendiri di tahun 80-an menjamurlah berbagai sarana usaha yang mendukung kepariwisataan, seperti misalnya pub, bar, karaoke, diskotik, arshop, dan lain sebagainya yang menjadi pendukung kepariwisataan itu sendiri. Akhirnya kepariwisataan kita tumbuh sedemikian rupa di tahun 90-an. Mungkin kita anggap karena pada waktu itu rasio jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan dengan jumlah akomodasi yang ada seimbang, sehingga peak seasonnya terjadi sangat bagus. Okupansi hotel waktu itu sampai 90 sampai 100 plus gitu ya. Jadi overbook lah kurang lebih di tahun 90-an. Namun kemudian di tahun 2002 kita ada masalah di mana Bali diguncang oleh bom tanggal 12 Oktober. Nah, sehingga pada waktu itu Bali langsung drop dari segi jumlah kunjungan wisatawan. Luar biasa Pak ya dropnya ya. Iya, sangat ke titik nadir malahan gitu. Nah, kemudian ada recovery berjalan tahun 2005, kembali ada bom tahun 2005 di Rajas Cafe dan di Jimbaran. Nah, ketika bom kedua kembali kita ke titik nadir. Tapi karena Bali, saya katakan kenapa Bali menjadi destinasi pariwisata, ini tidak terlepas dari 3 komponen pokok yang dimiliki oleh Bali yang tidak dimiliki oleh destinasi lainnya di dunia. Apa gitu. aja itu Pak? 3 komponen pokok itu, yang satu adalah keunikan tradisi dan nilai-nilai budaya orang Bali yang tidak bisa ditemukan, keunikan dan nilai-nilai tradisi. Tata cara kehidupan masyarakat Bali tidak bisa ditemukan di tempat lain. Pemandangan alam, yang kedua adalah kontur alam. Bali kan tidak memiliki tambang emas, tambang perak, tambang minyak di dalam perut buminya Provinsi Bali. Tapi dia miliki adalah tambang di tataran permukaan, atau yang kita kenal dengan nama di peta rupa buminya Bali. Itu mengandung keindahan alam yang luar biasa. Meskipun daerah lain juga indah, tapi di Bali memiliki keindahan yang keindahannya karena ada kolaborasi adat budaya dan culture tadi, dia menjadi lebih unik gitu. Itu baru 2. Fondasi yang ketiga tentang kepariwisataan Bali adalah hospitality. Hospitality itu adalah keramah tamahan, behavior, perilaku. Perilaku orang Bali sungguh sangat berbeda dengan perilaku orang-orang di daerah lain. Orang Bali itu meyakini ada prinsip dalam hidupnya kan, ada namanya konsekuen atau karma pala lah orang Bali sebut. Kemudian ada trihita karana kan. Nah, sehingga orang Bali memiliki hospitality atau daya keramah tamahan yang nilainya amat sangat tinggi. Sehingga kolaborasi ketiga komponen ini, keunikan tradisi budaya, keindahan alam, dan perilaku masyarakat, ini menjadi kekuatan dasar kepariwisataan Bali pada waktu itu. Nah, sehingga orang berpikir ke Bali itu, Bali kan dikenal dulu, sebutan pertama Bali adalah The Island of the God. Kemudian The Paradise Island. Ya, betul. Kemudian baru-baru ini baru disebut Pulau Seribu Pura kan gitu. Kemudian datang ini film Eat Pray Love, baru disebut Pulau Cinta gitu, atau Pulau Love gitulah. Nah, karena keunikan itu, pemerintah Provinsi Bali tahun 95 kan mengeluarkan peraturan daerah tentang kepariwisataan Bali adalah pariwisata budaya yang berlandaskan agama Hindu, berbasiskan agama Hindu. Itu perda yang saya masih ingat karena saya di Badan Legislasi, tentu beberapa peraturan daerah saya harus ingat ya gitu.
Nah, peraturan daerah ini cukup kuat sebagai landasan pariwisata Bali bahwa kita memiliki pariwisata yang berbeda dengan daerah lain. Dan Bali pada waktu tahun 90-an itu kan minim pariwisata buatan, karena memang yang dicari adalah pariwisata alamiah atau pariwisata natural gitu. Nah, selanjutnya perkembangan kepariwisataan kita sampai kini, gitu ya, sampai sekarang. Kalau kita melihat dari jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun ke Bali dan ke Kabupaten Badung, kecenderungannya atau trennya adalah meningkat. Sampai detik ini di tahun 2016, berarti perhitungan kita di tahun 2015, akhir Desember 2015, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali berdasarkan data Biro Pusat Statistik, itu kan jumlahnya 4 juta jiwa wisatawan mancanegara. Sedangkan yang domestik tidak bisa dihitung karena tidak ada penghitungan khusus tentang hal itu. Kurang lebih lah mencapai antara 7 sampai 8 juta untuk domestik. Sedangkan jumlah penduduk Bali adalah 4,5 juta. Bayangkan, jumlah wisatawan sesungguhnya sudah melampaui dari jumlah penduduk Bali. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh pemegang kebijakan, terutama pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan legislatif gitu. Bagaimana membuat regulasi kemudian agar carrying capacity daerah kita di Bali ini bisa dihitung dengan baik. Kemudian memperkuat research and development di Bali, karena kita cenderung tidak pernah melakukan riset, kemudian tidak pernah melakukan pengembangan, tetapi pariwisata ini kan tumbuh alamiah. Nah, sekarang kita ceritakan begini. Pariwisata kita sesungguhnya di Bali ini tidak ada side plan atau master plan atau blueprint yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengembangkan kepariwisataan kita mau dibawa kemana. Yang ada kan satu, saya sebut tadi, ada peraturan daerah tentang pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Tetapi bagaimana arah pengembangan kepariwisataan kita di Bali tidak jelas. Mau dibawa kemana? Termasuk penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata kita juga belum ada kan. Nah, jadi itu, begini, banyak juga yang pariwisata yang datang ke sini tuh mengalami agak sedikit gimana ya, bisa dibilang crowdednya Kuta itu loh Pak ya. Jadi kan ada yang bilang, aduh kalau misalnya ke Bali di Kuta pasti macetnya luar biasa begitu. Nah, saya pengen tahu tuh jawabannya dari Bapak Wayan itu seperti apa, tapi nanti ditahan dulu karena kita akan break sebentar. Dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi
Tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Baik pemirsa, kembali dalam acara Bincang Tokoh dan tentunya masih bersama saya Anggi dan juga tentunya masih bersama tokoh kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Wayan Puspanegara SP.MSI. Baik Bapak, kita menyambung lagi pembicaraan kita yang tadi. Tadi saya sempat bertanya mengenai kemacetan yang ada di kawasan Bali Selatan. Ya, betul. Gimana ini Bapak untuk mengatasi kemacetan yang sekarang sudah luar biasa kalau bisa dibilang ya di Bali ini? Ya, yang jelas begini, saya katakan tadi, kita tidak memiliki master plan tentang pengembangan kepariwisataan kita di Bali. Ini berhubungan langsung dengan infrastruktur yang kita punya. Jadi, dalam pariwisata itu, kalau kita melihat negara-negara yang pariwisatanya sudah maju, mereka membangun kepariwisataannya dengan master plan yang baik, kemudian dengan research and development yang baik, dan juga membuat sebuah landasan dalam membangun kepariwisataannya. Landasannya itu ada 3. Yang pertama namanya facility, atau kita kenal dengan nama infrastruktur. Yang kedua ada namanya security, yang kita kenal dengan nama keamanan. Yang ketiga namanya service, atau pelayanan. Jadi facility, security, service. Ini 3 pilar yang digunakan untuk mengembangkan kepariwisataan di negara-negara yang sudah maju kepariwisataannya. Karena ketiga pilar inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan untuk pariwisata itu bisa stabil. Ya, jadi yang kita lihat sekarang dari segi facility. Saya katakan di awal bahwa pariwisata kita kan tumbuh alamiah. Ketika pariwisata kita tumbuh alamiah, maka tidak ada satupun perencanaan mengenai arah pengembangan kepariwisataan kita. Akibatnya adalah begitu wisatawan datang berbondong-bondong ke Bali, sarana dan prasarananya tumbuh, dan tumbuhnya sarana dan prasarana kepariwisataan itu bukan juga diatur oleh pemerintah, tapi lebih dibangun oleh wisatawan itu sendiri, industri atau pelaku pariwisata itu sendiri. Jadi sebenarnya pariwisata kita kan lebih banyak dibangun oleh wisatawan, oleh masyarakat, dan oleh pelaku industri pariwisata. Nah, peran pemerintah tidak terlalu banyak, hanya perannya sampai saat ini pun kita lihat peran pemerintah masih pada tataran teks, jadi tataran di pajak gitu ya. Tapi oke lah, sudah ada peran pemerintah sedemikian rupa, tapi kita berharap ada agregasi yang kuat dari pemerintah ketika merencanakan pembangunan kepariwisataan kita, khususnya di Bali, mau dibawa kemana. Nah, kenapa lalu lintas kita macet? Kan itu dulu. Teori pembangunan mengatakan bahwa jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan diikuti oleh kriminalitas, dan salah satunya adalah kemacetan, termasuk slums area, kan gitu. Nah, kemacetan ini cikal bakalnya adalah pariwisata kita ini sekarang kan tumbuh kurang lebih 19,97%. Artinya, wisatawan yang berkunjung ke Bali itu tumbuh 19,97% setiap tahun. Jadi wisatawan meningkat terus. Di satu sisi kita tidak memiliki research and development yang baik. Bayangkan saja ketika pariwisata tumbuh 19,97%, berarti infrastruktur yang terbangun kan harus naik 19,97%. Gitu ya, Bapak ya. Sementara kalau kita lihat infrastruktur kita tidak tumbuh, paling ada penambahan jalan tol, jalan tol di Teluk Benua. Harusnya infrastruktur kita mengikuti dengan pertumbuhan kepariwisataan itu sendiri. Nah, kenapa macet kan gitu? Ya, karena selain pertumbuhan pariwisata yang naik, tingkat pertumbuhan ekonomi makro masyarakat kita adalah naik, di mana pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Badung di tahun 2016 itu kan diproyeksikan 7,20%. Itu pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Kalau nasional aja kan 5,25. Hampir mendekati 100% ya. Yang jelas ya lebih, dan itu artinya daya beli masyarakat di Kabupaten Badung itu naik dibandingkan di daerah lain. Daya beli yang naik, ya impact-nya adalah konsumtif. Sepeda motor yang banyak, mobil yang banyak, kan gitu. Satu rumah tangga memiliki lebih dari 1 motor. Ya, mobil juga itu banyak sekali. Jadi dari PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, masyarakat kita naik gitu ya. Nah, itu adalah akibat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan kepariwisataan. Nah, karena tidak adanya kemampuan untuk menghitung carrying capacity daerah berdasarkan hitung-hitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan, dalam hal ini Research and Development kita kurang bagus. Akibatnya pertumbuhan kendaraan begitu pesat, pertumbuhan orang yang datang ke Bali begitu meningkat,
Sementara infrastruktur yang kita sediakan jalan di tempat, bahkan bisa jadi jalan mundur. Nah, sehingga kita melihat jumlah kendaraan itu jauh lebih banyak daripada kapasitas ruang jalan yang tersedia. Apalagi setiap tahun wisatawan lokal itu datang ke Bali. Belum kita menghitung setiap hari raya, liburan siswa, wisatawan lokal dan domestik banyak datang ke Bali, sehingga penumpukan kepadatan lalu lintas itu terjadi, terutama di objek dan destinasi pariwisata. Ya, kita lihat Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, Sanur, itu pasti mengalami kemacetan terlebih sekarang di kawasan Canggu, Munggu, Berawo, Kerobokan itu luar biasa macetnya. Itu karena penumpukan kendaraan, karena kendaraan tumbuh luar biasa dan kita tidak tahu berapa persen sih pertumbuhan kendaraan. Tapi yang pasti setiap tahun ada import kendaraan baru dan laku di Bali, kan itu. Kemudian kendaraan sepeda motor juga luar biasa banyaknya. Nah, oleh karena itu kita berharap pemerintah sebagai eksekutor, kemudian DPR-nya sebagai regulator, pembuat regulator itu melakukan langkah-langkah strategis berkaitan dengan upaya pengaturan ini. Ini kan menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan penataan yang lebih baik. Nah, kemacetan yang parah di kawasan Bali Selatan ini sampai sekarang belum ada jalan keluarnya. Dan ini tentu di dunia kepariwisataan, saya katakan tadi kan wisatawan itu atau kepariwisataan itu juga ada hubungannya dengan dua hal, atau tiga hal, happiness, enjoyable, and comfortable. Kalau tidak menemukan happiness, tidak menemukan enjoyable, tidak menemukan comfortable, bukan pariwisata namanya. Nah, macet adalah bagian yang mengurangi comfortable, kenyamanan. Sehingga wisatawan kalau datang ke sini disuguhi oleh atraksi kemacetan, itu berarti akan ada nilai minus buat daerah kita, atau handicap lah buat daerah kita tentang berlalu lintasan. Harusnya pemerintah cepat tanggap dalam hal ini. Yang pemegang kebijakan, bagaimana jalan keluarnya. Dan sampai saat ini, jalan keluar juga belum pernah dirumuskan. Orang semuanya mengeluh. Dan keluhan ini belum pernah ada ujung pangkalnya. Nah, sehingga kita berharap lalu lintas sebenarnya menjadi skala prioritas yang harus bisa ditata oleh pemerintah. Untuk begini, ada trik-trik khusus nggak Pak dari pemerintah untuk mengatasi hal kemacetan seperti ini? Berhubung Bapak kan juga sudah berkecimpung begitu ya di bidang pariwisata. Saya kira begini. Yang pertama, riset and development. Pemerintah harus mampu menghitung seberapa sih pertumbuhan kendaraan, seberapa sih daya beli masyarakat, seberapa sih kendaraan yang boleh atau layak untuk bisa beroperasi di kawasan kita di Bali, kan harus dihitung. Kalau hitungannya di atas titik jenuh atau over capacity, disitulah peran pemerintah untuk mengambil langkah-langkah, kan gitu. Nah, bagi saya yang paling mudah adalah satu, ya pemerintah harus bisa menghitung satu tadi. Yang keduanya, ya regulasinya harus ditegakkan dengan baik. Regulasinya sudah ada, law enforcement-nya yang kurang, kan gitu. Nah, penegakan law enforcement-nya dan seterusnya. Selanjutnya, ya harus dibangun infrastruktur baru untuk mendukung aksesibilitas. Dalam hal ini, yang baru. Ya, termasuk aksesibilitas dalam hal ini jalan. Nah, kita kan melihat ada wacana pembangunan jalan melayang di atas sawah dari Taman Kerobokan menuju Tanah Lot, Gilimanuk, dan Soke sepanjang 110 km. Sampai saat ini juga belum terwujud, padahal rencana itu sudah direncanakan sejak tahun 1998. Dan harusnya itu jalan tol itu cepat diciptakan dalam rangka untuk memecah kemacetan lalu lintas yang ada di kawasan Canggu, Munggu, Berawo, dan Kerobokan hingga Tanah Lot. Dan ini kita berharap pemerintah serius tentang hal itu. Kalau pemerintah daerah tidak kuat, ya ambillah bantuan dari pemerintah pusat. Toh juga jalan itu menghubungkan antara provinsi dengan Jawa Timur, artinya provinsi Bali dengan daerah Jawa Timur. Artinya ketika terjadi penyeberangan di Gilimanuk, biar mereka bisa cepat sampai di Badung atau di kawasan Denpasar, ini mereka bisa melalui jalan tol tersebut. Dan bahkan kalau kita ingin meningkatkan kecepatan pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan, ya aksesibilitas adalah jawabannya gitu. Sementara kita sudah apresiasi lah, pemerintah Provinsi Bali sudah membangun shortcut di beberapa ruas penghubung antara Bali dengan negara dan Bali dengan Buleleng. Tapi kita berharap ada agresivitas yang lebih dari itu untuk menciptakan aksesibilitas yang cukup ketika kita menghitung rasio jumlah kendaraan dengan rasio infrastruktur jalan yang tersedia. Oke, Bapak, nanti kita lanjut lagi. Kayak ini perbincangan kita pagi hari ini masih panjang sekali pemirsa, dan masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap di Bincang Tokoh. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru, langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam.
Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Baik pemirsa, masih di Bincang Tokoh dan tentunya masih bersama saya Anggi dan juga tokoh kita yang pagi hari ini luar biasa sekali, yaitu Bapak Wayan Puspanegara SP MSI ya. Kita lanjut lagi Bapak ke perbincangan kita. Tadi kita sudah menyinggung soal kendaraan begitu ya, mengatasi kemacetan begitu. Dan sekarang saya pengen bertanya kepada Bapak bagaimana sesungguhnya kondisi wisatawan yang berkunjung ke Bali di tengah sekarang ini quality dari tourism itu sangat disorot begitu. Nah, itu saya pengen tahu tuh seperti apa Bapak. Oke, bahwa kalau kita melihat pariwisata kita di Bali, memang banyak wacana untuk kita berharap Bali ini menjadi quality destination dan menjadi quality tourism gitu ya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana sejarah pariwisata yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali dan di mana saja di dunia ini ada beberapa jenis gitu. Jenis yang pertama itu dikenal dengan nama backpacker, yaitu wisatawan kelas bawah. Ya bisa dikelompokkan mereka yang mahasiswa mungkin ya, dari negaranya atau pekerja kasar gitu. Itu biasanya kita kelompokkan dalam kelompok backpacker. Kemudian kelompok kedua itu adalah yang middle class. Yang middle class ini mereka memiliki daya beli yang cukup gitu menengah, ya. Ya kelas menengah lah, middle class, kelas menengah. Kemudian yang ketiga ya ini kita kenal dengan nama deluxe tourist. Kemudian juga ada komponen grup, kita kenal dengan nama grup turis. Jadi yang datang dengan rombongan, gitu lah. Nah, kemudian turis itu sendiri pun dalam tataran bahasa tourism itu dikenal dengan nama dua jenis. Yang pertama ada namanya FIT atau Free Independent Tourist, turis yang datang sendiri-sendiri tanpa menggunakan travel agent. Kemudian ada namanya GIT, Group Independent Tourist, turis yang datang dengan grup. Nah, dengan menggunakan agent. Ini pun dibagi lagi, ada insentif group, jadi dari perusahaan-perusahaan besar misalnya mengajak karyawannya berlibur, itu namanya insentif group, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada namanya MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Nah ini sebenarnya wisatawan yang cukup bagus kalau MICE ini, karena selain dia meeting, kemudian di situ ada insentif dari perusahaannya, kemudian ada exhibition, kemudian ada conference. Dan ini waktunya cukup panjang, jadi durasi lama masa tinggalnya kalau dia MICE ini cukup panjang. Seperti yang sudah berlangsung kemarin Pak ya? Di Bali ini kan kita banyak MICE, diantaranya Interpol kemarin dengan puluhan, ratusan negara juga ikut, climate change dan seterusnya. Justru di MICE ini multiplier efeknya cukup banyak, karena mereka selain bermeeting ria, mereka juga bisa menikmati suasana destinasi kita bersama keluarganya, karena orang meeting dalam jangka waktu panjang pasti mengajak keluarga. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, dari beberapa jenis turis ini, kita di Bali ini sesungguhnya kan begini, banyak juga sarana kepariwisataan ini kan dikelola oleh masyarakat lokal.
dalam bentuk guest house, penginapan, kemudian pondok wisata. Homestay Sasarannya gitu. kan sulit kalau mau menyasar yang kelompok MICE atau kelompok grup atau kelompok kelompok elit atau deluxe tourist. Paling sasaran mereka kan backpacker, kelas middle. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus mampu berpikir, karena pariwisata itu agar bisa memberikan trickle down effect buat masyarakat, maka kelas-kelas wisatawan itu juga harus bisa masuk ke Bali atau ke daerah-daerah pariwisata, dan masyarakat juga harus dapat menikmatinya gitu. Jangan lantas yang datang itu pariwisata dari wisatawan berkelas, tinggalnya di hotel bintang 5 atau bintang 5 plus, tapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari kondisi itu kan itu. Iya, Nah, karena sehingga kita tetap berharap ketika kita mengejar quality tourism, maka quantity dari quality tourism itu memang harus dikejar. Di satu sisi bagian-bagian yang memang harus bersentuhan dengan masyarakat juga harus dipertahankan gitu. Nah, sehingga pariwisata ini bisa mengimpact kepada semua bidang kehidupan. Dalam hal ini kan kita tahu bahwa negara kita adalah negara agraris, di mana pertanian sejauh ini kan seperti anak tiri. Nah, sehingga kita berharap produk-produk pertanian atau sektor pertanian lah bisa menjadi bagian penguat di sektor kepariwisataan, sehingga masyarakat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak hanya menjadi monumen hidup sebagai destinasi pariwisata. Artinya petani itu ketika menyangkul dan membajak, mereka hanya dipoto, sehingga dia menjadi monumen hidup kan. Nah, kita berharap mereka mendapatkan trickle down effect untuk itu, dan itulah peran pemerintah bagaimana bisa melakukan distribusi dalam upaya pendapatan kepariwisataan ini bisa diatur merata kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk petani. Betul. Nah, selanjutnya quality tourism. Ya tentu kita berharap pasti quality tourism datang juga ke Bali. Nah, oleh karena itu kita ingin melihat dulu secara statistik. Pemerintah Provinsi Bali untuk tahun 2016 ini mematok jumlah kunjungan wisatawan mancanegaranya adalah 4,4 juta. 4,4 juta untuk wisatawan mancanegara. Kalau lokal tidak bisa dihitung. Kalau mungkin lokal atau domestik itu mungkin antara kisaran antara 9 sampai 10 juta. Tapi sekarang kebanyakan wisatawan lokal agak berkurang, Pak ya? Nah, wisatawan lokal begini, itu kan musiman. Kita juga dalam segi kunjungan wisatawan, kita mengenal beberapa jenis musim. Kita mengenal musim low season untuk wisatawan mancanegara, kita mengenal musim high season, kita juga mengenal musim peak season, kita juga mengenal musim peak off season. Off peak season. Jadi saya ulangi lagi, low season, kemudian peak season, off peak season, dan high season. Nah, kalau low season itu biasanya terjadi di sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei. Itu low season. Juni, Juli, Agustus itu high season. Kemudian September, Oktober itu off peak season. Atau hampir sama dengan low season. Termasuk sekarang ya? Iya, ini termasuk off peak season. Kemudian Desember, Januari itu peak season. Nah, kenapa peak season? Itu jumlah wisatawan itu melebihi dari kapasitas yang ada. Itu sebenarnya peak season. Nah, kemudian dari kondisi-kondisi itu pemerintah provinsi kan sudah menargetkan 4,4 juta di tahun 2016. Saya optimis itu tercapai. Kenapa? Karena kalau kita melihat kunjungan wisatawan sampai per akhir September 2016, itu kan sudah mencapai 3,19 juta. 3,19 Iya, juta. 3,19 masih 3.019.000 jiwa. Nah, tinggalkan sisa dari September, Oktober, November, Desember lagi 4 bulan. Saya kira akan terlampaui gitu ya. Akan terlampaui. Nah, oleh karena itu target itu pasti akan terlampaui, hanya saja kita masih ingin mendapatkan data di mana kita berharap turis berkualitas lah yang lebih banyak berkunjung ke Bali. Oke, harapannya turis yang berkualitas. Lebih berkualitas. Nah, karena turis yang berkualitas tentu nilai pembelanjaannya relatif lebih banyak, lama masa tinggalnya relatif lebih panjang. Nah, sehingga itu juga akan memberikan multiplier kepada masyarakat. Yang berkualitas itu yang tadi Bapak sebutkan yang MICE gitu ya? Iya, termasuk salah satunya adalah MICE, yang kedua deluxe turis. Ya, terutama kan turis Eropa. Karena kita melihat begini, breakdown jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali itu kan kita lihat negara mana sih yang paling banyak memberi jumlah kunjungan ke Bali. Yang kita breakdown pertama itu adalah Australia. Sampai sekarang itu Australia per akhir September 2016 itu sudah mencapai hampir 1 juta jiwa Australia ada di Bali. Di bawah itu adalah China, kurang lebih 800.000 jiwa. Di bawah China itu adalah Jepang, kurang lebih 500.000 jiwa. Di bawah Jepang itu adalah Malaysia. Ini mengagetkan juga, Malaysia banyak juga mengirim tamunya ke negara kita. Kemudian di bawah itu adalah Inggris. Nah, kemudian sekarang fenomena terakhir ini sampai akhir bulan November, kita lihat perkembangan November ini, sepertinya Amerika juga meningkat. Sehingga kita coba konfrontir dengan data dari Biro Pusat Statistik di Provinsi Bali.
ternyata kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dari year to year, dari tahun 2015 ke 2016, diproyeksikan naik 19,97%. Nah, sehingga ini sebenarnya sangat baik buat kita di Bali, dengan catatan satu, infrastruktur kita harus dibenahi juga, meningkat 19%, kemudian fasilitas kita, daya keramah tamahan kita, kemudian servis kita juga harus menaik 19%. Namun yang kita lihat kan cenderung dari segi infrastruktur kita stagnan. Kalau kita berbicara tentang hotel, Pak, hotel yang saat ini ada di Bali itu semakin setiap tahun semakin banyak. Dulu kalau saya bisa lihat hotel di daerah Denpasar Selatan ya, Badung inilah khususnya, itu bisa dihitung dengan jari yang lumayan inilah ya gitu. Tapi sekarang sudah sangat banyak banget hotel yang ada di Bali. Nah, saya pengen tahu bagaimana pendapat Bapak Wayan selaku staf ahli DPRD ya, DPRD Badung begitu, khususnya di bidang pariwisata. Tapi dijawabnya nanti aja Pak ya, sebentar. Kita masih break dulu, kita mau break dulu. Ya pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Enggak, dia lapar. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Baik pemirsa, masih di Bincang Tokoh hari ini dan tentunya masih bersama saya Anggi dan tentunya masih juga ditemani oleh Bapak Wayan Puspanegara, SP MSI. Kita tadi sudah banyak sekali mengobrol dengan beliau dan saya juga masih pengen banyak bertanya nih. Tadi saya menyinggung soal hotel ya Pak ya. Hotel yang sekarang ini sudah sangat meluap
di Bali. Banyak, ya betul, sangat banyak. Terus setiap orang yang punya uang bisa dibilang bisa bikin hotel gitu ya. Sepertinya. Bagaimana ini menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana tentang meluapnya hotel yang ada di Bali ini? Oke, kita akan melihat begini, bahwa dalam pariwisata itu salah satu infrastruktur pendukungnya adalah akomodasi wisata. Akomodasi wisata itu kita breakdown, di dalamnya ada hotel, ada kondotel, ada strata title, ada townhouse, ada penginapan, ada guest house, hingga pondok wisata, kan gitu. Nah, pembangunan hotel kenapa menjamur di kawasan Bali Selatan, kan itu pertanyaannya. Pikiran orang, begitu orang berpikir pariwisata, maka orang berpikir bagaimana mendapat duit dari pariwisata. Duit pertama dari pariwisata itu pasti kan dari hotel. Begitu orang datang pasti menginap kan. Nah, itu pikiran para investor sebenarnya, dan memang itulah sebabnya kenapa hotel, banyak orang mendirikan hotel, karena dolar pertama itu masuk ke penginapan atau ke hotel. Nah, sebenarnya ini kan juga tergantung pemerintah gitu. Bagaimana pemerintah bisa membuat zonasi yang baik tentang penataan ruang, karena kita kan juga mempunyai peraturan daerah tentang tata ruang provinsi, peraturan daerah tentang tata ruang kabupaten atau RTRK. Nah, inilah yang harusnya ada law enforcement yang baik dari pemerintah berkaitan dengan tata ruang kita. Sementara kita melihat di bawah tata ruang, rencana tata ruang kabupaten kan ada namanya rencana detail tata ruang. Bagaimana rencana detail tata ruangnya? Kan ini harus juga dibuat sedemikian rupa sehingga zona-zona wilayah itu jelas mana yang bisa menjadi objek pariwisata, mana yang menjadi kawasan destinasi pariwisata, mana yang menjadi kawasan akomodasi pariwisata, mana yang hortikultura, dan seterusnya. Inilah yang sementara sepertinya masih sangat ambigu gitu. Nah, akibatnya ketika orang luar ingin berinvestasi ke Bali, otak pertamanya adalah pasti hotel. Nah, karena dia pikir hotel itu adalah tempat penampungan dolar kan. Nah, akibatnya juga ketika mereka berpikir berinvestasi hotel, mereka pilih kawasan-kawasan yang justru sebenarnya dilarang untuk dibangun. Seperti misalnya kawasan persawahan, kawasan-kawasan radius kesucian pura, kan itu kawasan tebing, seperti misalnya kawasan Gianyar, kan hampir semua kawasan tebing. Tapi karena sudah berjalan seperti itu dan menjadi aset kepariwisataan, ya kita berasumsi bahwa itu adalah aset juga gitu, dengan catatan dipikirkan kemudian agar tidak terjadi ancaman bahaya kepada pelaku, customer, termasuk wisatawan di dalamnya. Nah, zonasi inilah yang harus diluruskan dulu oleh pemerintah daerah berkaitan dengan itu. Kedua, investasi yang masuk. Investasi yang masuk itu setiap pemerintah daerah, terutama Kabupaten Badung, kan memiliki ITR, informasi tata ruang. Harusnya diarahkanlah investor yang masuk itu, jangan bangun hotel lagi lah, kan gitu misalnya. Saya sebenarnya setuju pemerintah daerah berencana untuk membuat moratorium misalnya. Harusnya itulah, karena kelemahan kita di sektor research and development tidak ada hitungan yang pasti. Coba bayangkan, data statistik menunjukkan jumlah kamar yang ada di Bali Selatan ini adalah 198.000. Jauh melebihi jumlah kamar yang ada di Singapura. Di Singapura aja jumlah kamar hanya 57.000. Jumlah wisatawannya lebih dari 20 juta. Wisatawan mancanegara. Di Indonesia, di Bali, jumlah kamar 198.000. Jumlah wisatawannya baru 4,4 juta wismannya. Nah, kan lucu, artinya ketika wisatawan datang ke Bali, berarti banyak hotel yang tidak kebagian tamu. Betul. Nah, sehingga efeknya adalah pasti akan terjadi price war, perang tarif, dan seterusnya. Dan efek ini tidak baik ketika kita melihat rasio jumlah hotel terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang akan datang, meskipun untuk kunjungan wisatawan domestik cukup banyak gitu ya, lebih dari 10 juta. Namun kan wisatawan domestik sifatnya tidak terlalu, mungkin tidak akan memilih bintang 5 terlalu banyak gitu ya. Nah, inilah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dalam upaya untuk membuat sebuah regulasi dan penegakan hukum berkaitan dengan zonasi di satu sisi, kedua rasio antara jumlah hotel dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Itu kita berbicara tentang hotelnya, Pak ya. Dan kalau kita misalkan berbicara tentang keamanan dan kenyamanan dari wisatawan yang ada di Bali begitu, bagaimana pemerintah mengatasi hal itu begitu? Karena kan sekarang juga sudah semakin banyak bisa dibilang wisatawan yang datang ke Bali itu sedikit merasa canggung karena keamanan kan. Intinya begini, saya katakan tadi kan 3 pilar di awal: facility, security, service. Security adalah hal yang esensial dalam kepariwisataan, sama dengan air adalah hal yang esensial dalam kehidupan. Tanpa air kita nggak bisa hidup kan. Nah, sama juga security di kepariwisataan menjadi amat sangat esensial. Orang mancanegara semua tahu Bali itu indah, Bali itu unik. Tetapi pertanyaan sederhananya adalah, seberapa nilai jaminan keamanan yang bisa mereka dapatkan ketika berkunjung ke Bali?